Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Selawat beriringan salam juga tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Habibullah kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Rian Fikri, SPD, MT, dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai osilator. Perkenalkan, nama saya Gusti Afrodo dengan NIM 220650007. Simaklah baik-baik presentasi ini karena nanti di akhir slide kita akan adakan kuis. Selanjutnya kita akan mengenalkan pengertian osilator. Osilator sendiri adalah sebuah sirkuit yang berfungsi sebagai generator sinyal, menghasilkan output dengan amplitudo yang bervariasi sesuai dengan waktu yang berjalan. Output ini akan menghasilkan osilator atau frekuensi berwujud gelombang, baik gelombang sinus, segitiga, pulsa, bentuk gergaji, dan gelombang persegi lainnya. Ada beberapa jenis osilator. Ada osilator umpan balik positif, ada osilator pergeseran fasa, ada osilator LC ditala. Kemudian yang keempat adalah osilator kristal. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Materi pertama adalah osilator umpan balik positif, dengan pengertian bahwa umpan balik positif itu adalah sebuah jenis osilator yang menggunakan umpan baliknya yaitu tegangan positif, bertujuan untuk menghasilkan gelombang osilasi. Pemberian umpan balik positif ini akan terjadi penguatan dari input ke output. Input yang lemah akan dikuatkan. Nah, ketika sinyal keluaran dari osilator ini kembali kita arahkan ke input, maka akan terjadi penguatan. Lalu, apa bedanya dengan umpan balik negatif? Umpan balik negatif ini adalah kebalikan dari umpan balik positif. Kalau seandainya kita berikan umpan balik negatif pada rangkaian kita, cenderung akan menurunkan atau mengurangi frekuensi inputnya, sehingga akan menjadi lebih kecil. Kalau seandainya teman-teman bingung, kita akan memberikan sebuah analogi bahwa teman-teman memiliki sebuah mobil. Teman-teman itu akan mengendarainya atau mengemudikan mobil tersebut. Pada suatu saat, mobil tersebut akan memiliki kecepatan yang tidak konstan, akan memperlambat frekuensi yang diterimanya. Kemudian outputnya itu akan lebih kecil daripada input yang diterimanya. Seperti itu juga ketika kita merem mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Supaya dia tidak menabrak, maka dia harus diberi rem. Dengan kesimpulan bahwa dengan memberikan rem, maka seperti itulah cara kerja umpan balik negatif. Ketika ada input yang begitu besar, kemudian kita berikan dia umpan balik negatif, maka outputnya bakalan chill, seimbang. Kemudian bagaimana dengan osilator umpan balik positif? Kalau kita ibaratkan osilator umpan balik positif ini dengan sebuah op-amp atau komparator, maka dia akan cenderung mempertahankan apa inputnya, ya. Jadi terikat, ibaratkan begitu. Dia akan terikat pada suatu keadaan yang disebut dengan histeris. Nah, teman-teman, apakah teman-teman masih bingung dengan penjelasan tadi? Marilah kita bikin analogi lagi. Teman-teman di rumah itu pasti akan ada yang namanya perangkat elektronik, dan ini akan dihidupkan melalui kontak atau saklar. Analoginya bahwa ketika teman-teman itu menghidupkan suatu perangkat, misalkan lampu atau perangkat lainnya, akan tetap pada kondisi tersebut sampai ada perubahan besar yang mengakibatkannya untuk berubah. Misalkan, kalau seandainya lampu kita hidupkan dan kita tinggalkan sampai kapanpun, lampu itu pasti akan menyala. Dan kalau seandainya kita matikan lampu tersebut, sampai kapanpun dia pasti akan tetap mati. Proses tersebut disebut dengan proses yang terikat atau histeris. Kita akan menjelaskan dengan bentuk gelombang menggunakan tadi yaitu komparator. Komparator sebelum adanya anomali atau noise yaitu gelombang murni, maka gelombang keluarannya akan sempurna. Gelombang keluaran dari output op-amp akan sempurna. Seperti yang tertera di bawah, gelombangnya itu murni atau bersih. Bagaimana dengan adanya anomali, adanya noise? Bentuk gelombang seperti ini akan naik turun. Teman-teman lihat di sampingnya itu ada
turun naik, kemudian pada suatu saat yaitu akan turun sampai ke titik akhir atau naik sampai ke titik puncaknya, kemudian dia turun lagi sedikit, kemudian naik lagi. Seperti itu kalau seandainya menggunakan noise. Bagaimana kalau seandainya kita berikan feedback positif? Maka yang tadinya gelombang yang turun naik tadi cenderung stabil. Teman-teman lihat yang outputnya stabil. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah osilator pergeseran fasa. Osilator ini merupakan sebuah singkatan dari resistensi dan kapasitor. Jadi, osilator ini gabungan dari dua buah komponen, yaitu resistensi dan kapasitor, yang memanfaatkan gabungan dari penguat rangkaian RC yang menciptakan osilasi. Pada dasarnya, osilator pergeseran fasa merupakan osilator yang menggeser fasanya dari 0 ke 60, 120, dan 180, sehingga totalnya adalah 180 derajat. Kenapa ada 3 tahap? Karena osilator RC, satu osilator RC hanya dapat menggeser fasanya sebesar 60 derajat. Jadi kita harus butuh 3 untuk memberikan pergeseran fasa dengan sempurna, yaitu 180 derajat. Ini adalah satu loop RC bisa menggeserkan fasa sebesar 60 derajat dengan bentuk gelombang seperti ini, menggeser 60 derajat dari titik 0, tapi tidak sampai 60 derajat. Berbeda dengan kalau kita berikan dia paralel loopnya sebanyak 3 kali, maka dia akan menggeser fasanya 180 derajat. Teman-teman lihat inputnya itu yang gelombang warna biru itu dimulai dari 0, sedangkan outputnya bakalan dimulai dari 180 derajat yang warna merah. Kemudian dengan rumus sebagai berikut, maka besarnya pergeseran fasa ini sebenarnya dalam satu rangkaian ditentukan oleh nilai-nilai dari resistor dan kapasitor dengan sudut fasa yang dilambangkan ini dihitung berdasarkan faktor berikut, yakni 1/2 VFC, kemudian Z-nya. Kemudian kalau seandainya kita menggunakan transistor jenis kelas A, yang dimana jenis ini bisa menggeserkan sudutnya 180 derajat, sehingga kalau kita gabungkan akan bergeser sebesar 360 derajat, atau dia akan kembali ke 0. Persamaannya tadi kita masukkan ke dalam rumus frekuensinya, maka akan terbentuk frekuensi seperti ini, di mana Fn merupakan frekuensi output, R adalah resistensi, C adalah kapasitansi, dan N adalah jumlah tahapan, jumlah stage. Kita tahu tadi kan stage-nya 1, 2, 3. Nah, loop-nya tadi itu adalah stage-nya. Kalau semakin banyak stage-nya, maka akan semakin banyak tahapan, maka N-nya bakalan semakin banyak. Kalau seandainya kita menggunakan op-amp, mengembalikan keterlambatan, sehingga keluaran frekuensinya dari osilator LC yang memimpin fase akan dimodifikasi. Jadi akan ada keterlambatan sedikit outputnya daripada inputnya. Oke, kita akan masuk sebuah contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu an operational amplifier based 3-stage RC passive oscillator is required to produce a sinusoidal output frequency of 4 kilo. Teman-teman, di sini busnya atau loopnya ada 3. Kemudian frekuensinya sudah ditentukan yaitu 4 kHz. Jika 2,4 nanofarad kapasitor digunakan sebagai feedbacknya, maka kalkulasikanlah nilai dari frekuensi determinan resistor, ya, R-nya tadi. Kemudian R feedbacknya atau RF-nya. RF-nya ya, yang umpan balik tadi itu adalah RF. Maka kalau kita bahas, kita mengetahui ada frekuensinya 4 kHz, kapasitornya 2,4 nanofarad atau setara dengan 2,4 kali 10 min 9 dengan 3 stage. Maka jawabannya adalah 677 ohm. Jadi
Fc-nya kita ketahui, R-nya kita ganti dengan Fc tadi. Jadi R-nya yang ditanya, maka rumusnya tetap sama, cuma Fc-nya diganti dengan R. Oke, ini yang kita cari tadi, atau R yang ke bawah tadi ya. Kita sudah mendapatkan 6,8 kilo ohm. Nah, bagaimana mencari RF kok dapat segini gitu kan? Kita akan mencarinya dengan F sama dengan AP dikali R, di mana AP itu sama dengan 29. Karena total penurunan umpan balik akumulatif OPM, ya khusus OPM, itu adalah 29 di ketiga tahapan tadi. Sehingga RF-nya sama dengan 197,2 kilo ohm gitu ya, atau 196 karena dia menggunakan yang ini tadi 6770 ohm, itu yang dikalikan dengan sini, maka hasilnya 196 kilo ohm. Sedangkan saya itu 6,8, maka hasilnya 197,2 kilo ohm. Oke, selanjutnya osilator LC ditala. Nah, apa pula ini osilator LC-nya? Nah, osilator LC merupakan osilator yang menggunakan dua komponen juga, tetapi ini induktor dan kapasitor. Osilator ini menghasilkan frekuensi yang super tinggi, dikenal dengan osilator RF, disebut dengan LC tune atau LC resonance. Mirip dengan sebuah sirkuit tangki, kapasitor ini menyimpan dengan prinsip kerja seperti ini. Kapasitor ini akan menyimpan tegangan dengan beda potensial yang sesuai, kemudian nanti dia akan melepaskannya dan mengkoneksikannya dengan induktor. Kapasitor ini penuh akan melepaskannya ke induktor. Ketika induktor mendapatkan tegangan, induktor akan membuat atau mengeluarkan elektromagnetik atau medan magnet. Nah, medan magnet ini yang akan menjadi frekuensi. Perputaran ini yang akan menjadi frekuensinya. Medan magnet yang tadi, ketika kapasitornya itu turun tegangannya atau mencapai titik nol, maka medan magnet yang ada di induktor ini bakalan turun juga gitu. Dan dengan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitor itu bernilai sama, sehingga frekuensi gamma-nya bakalan seperti ini ya, X sama dengan XC, sehingga bakalan seperti ini. Rumusnya bakalan turun seperti ini, sehingga F-nya sama dengan 1/2pi akar dari LC. Nah, tadi kan udah dibilang nih, frekuensinya bakalan turun seiring berjalannya kapasitor menurunkan tegangan. Kemudian nanti dia mengisi lagi, kemudian kembali lagi ke induktor. Jadi akan berulang, prinsip kerjanya dia akan berulang seperti itu seterusnya. Dan kalau kita lihat dengan menggunakan transistor, sebelum masuk yang tadi, kita sudah mendapatkan yang namanya grafik ya, grafik di mana induktif dan kapasitif itu memiliki nilai yang sama. Kalau kapasitornya itu turun, maka medan magnet yang dihasilkan oleh induktor bakalan menurun juga. Karena kita menggunakan transistor, gabungan dari induktor, kapasitor, kita gabungkan dengan transistor, maka akan terdapat dua buah rangkaian dengan perubahan arus yang sama. Tegangan potensial pada rangkaian memberikan efek transformer sehingga terjadi osilasi pada rangkaian. Kita contohkan soal an inductance of 200 mH dan kapasitornya adalah 10 picofarad, maka dengan mengkoneksikannya secara paralel dengan LC osilator sirkuit, maka kalkulasikanlah frekuensi yang dihasilkannya. Maka pembahasannya kan seperti ini ya. Kita ketahui bahwa C-nya adalah 10 picofarad, L-nya sama dengan 200 mH, maka F-nya berapa? Nah, F-nya, rumusnya itu adalah tadi 1/2pi LC. Maka hasil F-nya adalah sebesar 112,5 kilo. Kemudian yang keempat adalah osilator kristal. Nah, apa pula nih osilator kristal ini?
Osilator kristal adalah sebuah rangkaian elektronik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal osilasi dengan frekuensi yang stabil dan presisi yang sangat tinggi. Dimungkinkan karena sifat piezoelektriknya dari kristal atau bahan kristal lainnya membuat resonansi dari kristal itu sendiri. Ketika tegangan osilasi dihasilkan oleh kristal, maka akan diterapkan kembali ke kristal, menyebabkan kristal ini bergetar dengan frekuensi tertentu, menghasilkan osilasi yang stabil dan berkelanjutan dengan frekuensi yang ditentukan oleh basic kristal itu sendiri. Jadi kristal ini sudah ada frekuensi, jadi kita tidak bisa ngatur gitu. Jadi yang tertera di dalam kristal itu bakalan mengeluarkan frekuensi yang sama dengan kristal tersebut. Misalkan contoh gambar ini yaitu 16 kHz ya, 16.000 Hz. Nah, itu bakalan mengeluarkan frekuensi sebesar 16.000 kHz kurang dan lebih sedikit. Rangkaian ekuivalennya atau rangkaian penggantinya. Teman-teman, tadi kita sudah bahas 3 osilator, jenis osilator. Jenis osilator tersebut yang kita gabungkan itu bakalan menjadi sebuah osilator dengan cuma satu komponen, yaitu osilator kristal. Nah, gabungan tersebut menghasilkan satu buah komponen saja. Nah, ini ya teman-teman gambarnya. Yang semula banyak ya komponennya, ada RS, LS, LS, CS, dan CP. Kita gabungkan cuma menjadi satu buah komponen, yaitu kristal. Impedensi ekuivalen kristal memiliki resonansi seri di mana CS beresonansi dengan induktansi LS pada frekuensi operasi kristal. Frekuensi ini disebut frekuensi deret kristal Fs. Selain frekuensi seri ini, terdapat juga frekuensi yang terbentuk hasil dari paralel dengan rumus atau persamaan yang berbeda dengan frekuensi seri. Di sini teman-teman, ini adalah ada kurvanya. Jadi ketika titik resonansinya menggunakan seri, maka dia akan turun, impedensinya akan turun. Sedangkan kalau kita paralelkan, impedensinya akan naik. Nah, ini rumusnya teman. Ya, kalau seri itu akar R kuadrat S ditambah kurung X LS dikurang X CS dikuadratkan lagi gitu. Dipangkat gitu. Kemudian kalau paralel, dia itu paralel biasa gitu. Reaktansi kristalnya bakalan seperti ini juga. Nah, ini kita akan cari frekuensi resonansi dengan seri. Ini rumusnya. Kemudian paralelnya bakalan seperti ini ya. Nah, kita bikin soal. Ini contoh soalnya. Sebuah kristal dengan value RS-nya 6,4 Hm, CS-nya 0,09972 picofarad dan LS-nya 2,546 mH. Jika kapasitornya dan CP-nya is measure nilainya itu 28,68 picofarad, maka kalkulasikan dengan frekuensi ya, kalkulasikan frekuensinya baik secara seri maupun secara paralel. Mari kita bahas. Di sini kita mengetahui bahwa Fs itu, ini rumusnya ya, 1/2pi akar dari LS kali CS, resonansi seri. Maka hasilnya kalau kita masukin semuanya yang tadi, yang kita ketahui, masukin semuanya, maka hasilnya itu 9,987 MHz. Nah, kalau seandainya paralel bagaimana? Bakalan lebih besar sedikit daripada yang tadi, yaitu 10 MHz. Nah, selisihnya yaitu 18 kHz. Dari resonansi seri kita serikan atau kita paralelkan, itu selisihnya sebesar 18 kHz. Di sini kita ketahui juga beberapa jenis osilator kristal. Itu ada osilator kristal Colbit, maka gambar rangkaiannya bakalan seperti ini.
Ada osilator kristal Pierce, maka gambarnya menggunakan MOSFET seperti ini. Kemudian ada kristal CMOS, maka gambarnya bakalan menggunakan gerbangnya Smith inverter. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian ada osilator dengan mikroprosesor. Nah, osilator mikroprosesor ini sangat perlu karena osilator ini digunakan sebagai pembangkit clocknya ya, atau pembangkit clock dari mikroprosesor tersebut. Tanpa ini, maka mikroprosesor itu nggak akan jalan. Karena mikroprosesor menggunakan digital binary, digital dan binary, maka dia perlu sebuah clock untuk mengaplikasikan perintah yang dijalankan. Kesimpulan dari pembahasan kita tadi adalah osilator merupakan sebuah komponen yang ada di elektronika dan sering kali dan sangat sering digunakan di komponen elektronika. Ada 4 jenis osilator yang umum digunakan, yaitu osilator umpan balik positif, pergeseran fasa, osilator LC, dan osilator kristal. Untuk itu, teman-teman, dengan pembahasan kita yang cukup panjang tadi, maka alangkah lebih baiknya teman-teman mengikuti kuis yang akan kami berikan. Nah, kuis ini kerjakan secara mandiri, terdapat 10 soal, 5 menit untuk menjawab. Bagi teman-teman yang online ingin mengerjakan kuis juga, maka teman-teman bisa cek di kolom deskripsi atau kolom komentar. Nanti akan saya berikan link aksesnya. Oke, baiklah teman-teman, jika ada pertanyaan juga atau ada teman-teman mengkritik atau memberikan saran terhadap materi yang saya sampaikan, maka teman-teman bisa di kolom komentar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atas presentasi kali ini mengenai osilator. Semoga teman-teman dapat memahami presentasi saya kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.